dalam Islam ini tidak ada perempuan yang menopos. Kita ambil contoh istri Nabi Zakaria itu melahirkan sekitar umur 70-an tahun. Istri Nabi Ibrahim, Siti Sarah, umur 80 tahun baru melahirkan. Sekarang nenek tertua di dunia yang melahirkan umur 71 tahun. Jadi nenek hati-hati nenek, jangan bilang aman-aman aja lahir anak nanti. Karena bagi Allah tidak ada yang menepos, tidak ada yang menepos. Kalau secara ilmiah ada, kalau secara ilmiah ada. Tapi kalau menurut Allah ya suka-suka Allah. Kalau Allah mau kasih anak. Kita mengambil pelajaran ketika Rasulullah itu sebelum sampai ke Madinah. Jadi di padang pasir itu ada yang jualan ibu-ibu, namanya Ummu Ma'bad. Ummu Ma'bad ini jualan, tetapi kali itu jualan tidak begitu banyak disebabkan musim paceklik. Waktu Rasulullah sampai di situ, Rasulullah bertanya kepada Ummu Ma'bad, ada daging atau susu yang bisa diminum? Kata Ummu Ma'bad, mohon maaf Tuan, sekarang lagi sulit, jadi kami tidak ada jual daging, tidak ada jual susu. Nampak oleh Rasulullah ada kambing betina yang agak lemah badannya di sebelah warung Ummu Ma'bad. Ditanya oleh Rasulullah, itu kambing betina punya siapa? Oh, itu punya saya. Dia ini mandul, jadi tertinggal oleh kawan-kawannya, lemah dia jadi. Jadi kalau di kambing, kalau mandul dia lemah ya. Jadi dia ditinggal oleh kawan-kawannya karena kurang tenaga. Kalau di manusia, Bu, terbukti perempuan yang banyak anaknya itu lebih awet muda, Pak. Tapi bukan berarti mandul itu sesuatu yang salah pula, karena suka-suka Allah juga. Karena bisa jadi tidak punya anak jauh lebih baik bagi dia daripada punya anak. Allah itu kan maha tahu. Allah ini maha tahu, Allah maha sayang. Jangan terlalu dipaksa-paksakan. Kadang ada makan daging tidur miring kanan dapat anak laki-laki. Makan ikan tidur miring kiri dapat anak perempuan. Anak lah bisa. Ada yang sampai dimandikan subuh-subuh macam-macam lah udah dibuat. Habis-habis duitnya itu Pak, kalau dipaksa-paksa seperti itu. Karena ingat Bu, dalam Islam ini tidak ada perempuan yang menopos. Kita ambil contoh istri Nabi Zakaria itu melahirkan sekitar umur 70-an tahun. Istri Nabi Ibrahim, Siti Sarah, umur 80 tahun baru melahirkan. Sekarang nenek tertua di dunia yang melahirkan umur 71 tahun. Jadi nenek hati-hati nenek, jangan bilang aman-aman aja lahir anak nanti. Karena bagi Allah tidak ada yang menepos, tidak ada yang menepos. Kalau secara ilmiah ada, kalau secara ilmiah ada. Tapi kalau menurut Allah ya suka-suka Allah. Kalau Allah mau kasih anak. Nah kemudian menengok kambing betina lemah ini, kata Rasulullah, boleh tak aku perah air susunya? Itu terkejut Ummu Ma'bad. Rasanya ingin aku marah saat itu, kata Ummu Ma'bad. Ini meremehkan kata-kata. Udah jelas di kambing belum kawin, mana ada air susunya. Tapi ketika aku melihat wajah Rasulullah, dia kan tak kenal bahwa ini Rasulullah. Ketika aku melihat wajah Rasulullah saat itu, entah mengapa terkunci mulutku karena kewibawaan memandangnya itu Pak. Jadi wajah kita ini masing-masing punya daya tarik Pak. Ada wajah iba, asal nengok dia iba aja gitu. Padahal dia udah makan macam orang belum makan aja Pak. Karena pancaran wajah dia tuh. Ada orang wajah susah, ada wajah marah, ada wajah angkuh.
Jadi kadang itulah ujiannya, yang dapat wajah angkuh, yang kasihan padahal dia baik, tapi benci aja orang nengoknya karena pancaran wajahnya. Jadi begitu kata Ummu Ma'bad, silahkan aja Tuan, kalau memang keluar air susunya silahkan. Begitu dipegang Rasulullah, kepala kambing betina mandul ini tiba-tiba meregang kaki belakangnya. Nah, itu tanda-tanda kambing akan mengeluarkan susu. Tampunglah pakai, kalau kita apalah, ember lah mungkin. Diperah air susu itu berbuncah-buncah keluar, yang kata Ummu Ma'bad. Nah, itulah salah satu mukjizat Rasulullah ya Bu. Kambing belum kawin keluar air susunya oleh Rasulullah. Jadi ini bagian dari keajaiban. Jadi setiap Rasul itu memang diberikan Allah keajaiban berupa mukjizat, tetapi dia tidak bisa diulang-ulang. Itu mukjizat. Begitu sudah keluar air susu itu semuanya, bukan Rasulullah yang minum duluan Pak, disuruhnya Ummu Ma'bad dulu minum, disuruhnya siapapun yang hadir di sana kasih minum. Udah puas semuanya minum, baru terakhir Rasulullah. Nah ini akhlak. Kalau untuk kenyang, biar aku yang terakhir. Tapi kalau untuk lapar, biar aku yang duluan. Nah, prinsip ini sulit nih Pak. Bentuknya sepele. Kita kadang makan nih Bu, berebut juga kadang. Kalau nggak ngambil nasi, ngambil orang masih berebut juga Pak. Nggak usah orang biasa lagi Bu. Waktu almarhum Pak Herman Abdullah jadi wali kota, itu kan sering diundang kita tuh Pak. Nah, pengurus masjid aja, ketua RW, LT, nah termasuklah mubalik. Termasuklah saya satu dalamnya waktu itu. Pas datang ke sana itu kan udah lama itu ustaz semua. Sebelum mulai acara makan tuh ada ceramah dari kawan juga Pak. Ternyata sama juga kami balik. Lama itu ceramah, wak lapar dari tadi sama rupanya Pak. Pas makan berebut juga ya. Nah itu ya bentuknya sepele amalannya Pak. Tapi berat. Kalau untuk makan, kalau pas kita kenyang-kenyang oke lah. Pas ada masanya gitu tuh lapar Pak. Coba amalkan itu. Saya gagal ngamalkan ini. Ingat saya waktu di area duta, saya cobalah amalan ini. Pas masuk waktu makan, saya suruh karyawannya makan semua. Pas giliran saya tinggal bang Bombay gitu. Itu nyesal saya Bu. Temenung saya di jalan dibuatnya Bu. Di klakson orang nggak dengar lagi Bu. Sejak saat itu asal tahu orang makan cepat saya makan. Amalan sepele berat untuk diamalkan. Itu aja sempat dapat orang Islam Bu, ya didahulukannya orang makan dan nanti. Dan kata Ummu Aiman, itu akhlak Rasulullah itu dari kecil sudah terbina pengasuhnya. Apa kata Ummu Aiman? Anak Abu Thalib ini kan banyak, ada Ja'far, ada Ubaid, ada Thalib, ada Ali, ada Fakita. Jadi makan itu berebut. Sering Rasulullah itu tidak kebagian makan. Kalau ada dia makan, kalau tidak ada dia diam. Kan payah nyari macam itu anak-anak. Anak-anaknya penuh tangannya, ini belum tentu habis lagi Pak, ada diambilnya dulu. Sedangkan kue ustad lewat dibuatnya. Awak mau ngomong macam mana lah Pak kan? Baru tuh taruh piring mau dikejar, tidak ada perlu ustad sendiri. Kita kau tidak peduli, aku lapar, dia hadir ke masjid itu memang untuk itu Pak. Kalau tidak ada anak-anak, mana ramai masjid itu. Baru tertaruh kue selesai dibuatnya. Dan jujur, ngambilnya itu jujur. Di depan kita dia punya. Dan tidak disisakan sama sekali. Ayah ini Bu ya. Tahuanlah oleh Abu Thalib, ternyata Rasulullah ini sering tidak makan. Maka kata Abu Thalib, mulai hari ini sebelum Muhammad makan, tidak ada yang boleh makan. Sebelum Muhammad minum susu, tidak ada yang boleh minum susu.
Disitulah terjadi keajaiban. Setiap kali Rasulullah yang makan, makanan sedikit menjadi banyak. Setiap kali Rasulullah minum, minuman sedikit jadi banyak. Puas semua makan keluarga tuh. Yaitu itulah kata Abu Thalib, kalian kalau mau makan tunggu Muhammad makan saja. Itu disiplin anak-anaknya, Pak. Suruhlah Muhammad makan dulu, karena makanan sedikit jadi banyak. Susu yang sedikit jadi banyak. Jadi ternyata hal itu juga berlaku, Bu, ya, bagi orang sekarang ini. Asal dia lebih mendahulukan orang lain daripada dirinya, dia akan mendapatkan keajaiban yang sama. Ibu-ibu aja lah, kalau udah masak, kenyang enggak, Bu? Dia enggak makan, Pak. Nengok keluarga makan, kenyang perut. Itu merata tuh, Pak. Ternyata terbukti, Pak. Tanyalah sama ibu-ibu nih, besok kalau ada masak-masak di sini, Pak, dia udah kenyang aja, nengok orang ramai makan aja udah kenyang deh. Walaupun pulangnya bungkus, Pak, kan. Penting waktu itu kenyang perut. Pas bungkus tuh nampak memang iya, Pak. Kadang Pak Tupperware dari rumah, dari siapkan. Nah, kemudian begitu sudah minum Rasulullah, Pak, barulah berangkat mengarah ke Madinah. Waktu sampai di Madinah tuh, ya, itu semua orang menunggu. Disambutlah Rasulullah dengan syair yang sampai hari ini kita hafal, tola'al badru alaina min saniyatil wada. Disambut dengan nyanyian itu. Cuman itulah nyanyi ini udah bid'ah lah sekarang, Pak. Macam mana lah nasib orang yang nyanyi tola'al badru alaina dulu tuh, Pak. Dari sini saya ingin sampaikan ternyata ada lagu juga di zaman Rasulullah. Jadi tidak merata semuanya itu haram, bid'ah. Enggak, itu dosa. Rasulullah diam aja waktu itu, Pak, disambut dengan nyanyian itu. Jadi kemudian, Bu, ya, berebutlah orang-orang kaya di Madinah aja. Di rumah kami aja ya Rasulullah, rumah kami lapang. Kan banyak lah menawarkan itu, Bu, ya. Karena memang ternyata itu dari dulu itu sampai sekarang itu sama. Bila jamaah itu sangat memuliakan gurunya, itu mereka akan memberikan apapun yang mereka punya. Itulah lagi istimewaannya, Bu, sampai hari ini. Semua orang ingin Rasulullah di rumahnya. Nah, kalau kita tengok lah, Bu, ya, misalnya Ustadz Abdul Somad kemana gitu, Bu, akan kita lihat bagaimana cintanya orang, diberikan yang terbaik. Padahal Ustadz Somad tuh tidur di atas papannya bisa tuh, Pak. Di atas papan selainya bisa beliau tidur. Itulah kesederhanaan. Tapi banyak orang menyambut. Begitu semua sudah berebut, bagaimana cara Rasulullah agar mereka tidak tersinggung? Nah, inilah etika yang tidak tertulis gitu, Pak. Dia banyak kan etika ini kan tidak tertulis, Pak. Misalnya nih, Pak, ya, Bapak bertamu ke rumah orang, kalau di dalam rumah, ukuran kopi sama teh itu, Bu, ya, dari panas sampai dingin. Itulah etika yang tidak tertulis, Pak. Janganlah berlama-lama di rumah orang ini, kadang-kadang payah, Bu. Makanya bagus kumpul tuh di masjid lagi. Kalau di rumah, orang rumah payah dibuatnya. Dia lama lah duduk, Bu. Itu etika yang tidak tertulis tuh kalau ngopi di rumah orang tuh, Pak, dari panas sampai dingin. Kalau enggak duduklah di kedai-kedai, ya kan. Makanya banyak loh bapak tuh kumpul gitu, Bu, ya. Karena kalau dibiarkan di rumah minta tambah kopi, minta tambah gula, dia buat itu tambahlah air panas badai. Itu orang dari risau di rumahnya. Kalau kita laki-laki ya enjoy aja, Pak. Cuman istri, anak-anak, kecuali rumah ada ruangan privasi, enggak, Pak. Ini rumah kadang-kadang masuk belakang depan tembus semua, ya, Pak, kan. Ayang anak istri sedang nonton TV itu, dia duduklah sini. Kenapa, Bu? Kalau tidak ada lah adab-adab seperti itu tuh susah juga. Itu kan adab yang tidak tertulis sebetulnya. Jadi begitu Rasulullah direbut-rebut sama orang, apa kata Rasulullah?
biarkan ontaku ini berjalan. Di mana dia menderum dan berhenti, disitulah aku tinggal. Jadi tak ada yang tersinggung lagi Pak. Karena binatang yang menentukan, mau diprotes binatang ke rumahku lah, mana bisa Pak. Jadi tidak ada yang tersinggung jadi. Nah ini adab yang tidak tertulis. Jadi kalau misalnya kita duduk makan di kedai kopi, berebut-rebut orang bayarnya, tunggu dulu, biarkan lalat ini terbang. Di gelas mana lalatnya enggak, itu yang bayar, kan tidak ada yang berebut lagi Pak. Biarkan lalat itu terbang. Kadang kalau enggak itu, enggak, aku aja lah bayar, aku aja lah bayar. Suruh betul bayar ke WC dia Pak. Tadi mencegah dia iyalah, macam mencabut-cabut dompet adalah lupa enggak ada tuh cabut. Dia kalau makan bersama tuh kalau di kedai kopi tuh pas giliran bayar jadi orang gila semua Pak. Macam hilang akal aja Pak. Jadi Bu ya, akhirnya unta itu mengarah ke satu rumah di Madinah, itu rumah Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu. Rumah kayu 2 lantai, lantainya di bawah tanah. Disitulah unta itu berhenti. Artinya Bu, Rasulullah mengajarkan kepada para pendakwah macam-macam kami ini usaha tinggi. Badan kita ini bisa menyesuaikan di mana saja. Kalau udah ngantuk dia tidur sendiri, tidak perlu tempat mewah Bu. Kadang kita bayangkan bisa aku tuh tidur di sini, rupanya nyak juga tidur karena dikasih Allah kenikmatan. Ada beberapa daerah di Riau ini Bu yang tidak punya penginapan. Jadi kalau kita nginap tuh di rumah warga, bentuknya seolah-olah bisa aku tidur. Tapi itulah Bu, ketika lapang juga kita dikasih Allah kenikmatan tidur yang luar biasa Bu. Nikmat Bu, bangun tuh nikmat. Makin parah jalan yang ditempuh, makin enak jiwa tuh. Dulu saya nengok sampai ke dalam-dalam itu tuh Pak, tidak terbayangkan sekali, udah dicoba, rupa lain nikmatnya. Beda kenikmatannya itu. Macam kita masuk WC lah Pak. Kan menit pertama aja kita tutup hidung, setelah itu sesuai kita sama baunya. Itulah cepatnya kita menyesuaikan. Tidak ada orang masuk WC dari awal sampai akhir tutup hidung, tidak ada. Balikkanlah ke diri kita sendiri. Kita kentut kita aja, menurut kita orang udah tak tanggung pahitnya Bu, tanggung pahitnya lagi. Kita menganggap enak. Itu sebetulnya manusia ini memang kotor, aslinya itu kotor Pak. Cuman sok-sok merasa tinggi hati pula, itulah. Bukti Rasulullah Bu, sampai di rumah Abu Ayyub Al-Ansari, Abu Ayyub Al-Ansari tidak peduli dia Pak, pokoknya sambut dulu. Inilah keagungannya Pak, diangkat Allah derajatnya. Padahal dia bukan orang yang berkedudukan di Madinah, bukan orang yang terpandang Pak, orang biasa aja. Tak taunya rumah itu yang dipilih. Jangan membeda-bedakan manusia itu. Kalau kita ini memang Pak, Islam ini memang tidak ada kasta, tapi kalau membeda-bedakan tuh masih banyak terasa. Terlalu mencolok perbedaan. Dan apakah itu salah? Dan memang itulah. Apa kata Rasulullah, sifat jahiliyah yang tidak akan hilang pada umatku adalah menikam nasab, menganggap diri lebih baik daripada orang. Itu memang itu yang tidak akan bisa hilang. Penghargaan orang terhadap diri kita, sejauh mana kita menghargai diri kita sendiri. Nah itu berlaku sekarang yang di zaman Rasulullah, mau budak hitam, mau apa, semua yang membedakan kita takwa, kan itu yang diajarkan oleh Rasulullah. Pernah Utsman terlepas berdebat dengan Bilal, tersebut oleh Utsman, kau anak orang hitam kau Bilal. Sampai gitu Pak. Apa kata Rasulullah, yang keluar dari mulutmu itu berbahaya Utsman. Apa yang dilakukan Utsman caranya minta maaf? Disandarkannya pipinya ke tanah, disuruhnya Bilal injak muka, suruh injak, karena ada terlanjur meremehkan orang.
Ya Bu ya, saking menjaganya tidak boleh membeda-beda. Kalau kita sekarang Bu, ada semboyan jahiliyah itu dulu, bela saudara kita, baik dia salah ataupun benar, itu slogan jahiliyah. Kita sekarang pun aja itu. Pas mirip arisan kampung, ada keponakan yang mau jadi anggota Dewan 2024. Kapan lagi orang kampung kita akan maju? Padahal macam mantu kelakuan yang mau maju ini Pak. Tapi itu dibela, pokoknya orang kampung kita, itu masih ada tuh. Itu namanya slogan jahiliyah tuh Pak. Tidak peduli dia siapa aja dia nih, yang penting keponakan kita, orang kampung kita, kapan lagi mau duduk. Jadi itu slogan jahiliyah. Ibaratnya tidak penting dia mau salah atau benar, pokok saudara kita bela. Itu masih banyak juga. Rasulullah tidurlah di rumah Abu Ayyub Al-Ansari. Kata Abu Ayyub, ya Rasulullah, bagaimana kalau kau di atas saja, aku di bawah, tidak bisa tidur aku nanti kalau kau di bawah ya Rasulullah. Itu rasa hormat Abu Ayyub Al-Ansari. Kata Rasulullah, seperti biasa aja Abu Ayyub. Kau di atas, aku di bawah, dikarenakan nanti kalau ada tamu datang, aku tidak sulit untuk menerimanya. Kalau aku di atas kan melewati pula jadi kurang bagus. Akhirnya apa yang dilakukan Abu Ayyub Al-Ansari? Tidak berani dia tidur setentang. Kalau Rasulullah di bawah, duduklah dia di sudut kamar. Tapi takutnya jangan sampai Abu jatuh, jangan sampai ada seluruh badannya dengan Rasulullah. Begitulah para sahabat itu memuliakan Rasulullah itu bukan hanya sekedar bersolawat, tapi betul-betul lahir batin. Pokok dimuliakan semulia-mulianya. Jadi kalau kita banyak misalnya bersolawat, tetapi kadang kelakuan kita tidak ada sedikit pun mau meneladani akhlak Rasulullah itu Pak. Solawat rajin, tengah solawat tuh Bu, menunggu giliran dia tuh bergunjing juga kalau itu. Solatu kok kayak mulutnya enggak mau mulut. Bayangkan Pak, sedang dalam keadaan solawat ya, kenapa? Kita tuh memuliakan hanya sekedar syair lagunya tuh enak, itu yang dia bawa. Ini betul-betul lahir batin. Abu pun tak mau mereka jatuh mengenai Rasulullah. Dan ternyata Bu ya, apa yang dilakukan Abu Ayyub Al-Ansari ini, saya sendiri Pak ya melihat ada anak-anak nih yang mengundang-undang ustadz dari luar tuh. Kan betul-betul Pak, sampai di bandara dijemput, kemudian tas diangkat, betul-betul dimuliakan. Itu saya tanya, apa yang kalian rasakan dengan momen seperti itu? Enak badan kami Ustaz. Pokoknya itu aja lah jadi amalan penambah kami gitu. Jadi terasa bagi mereka Pak, begitu mereka layani Ustaz ini dengan baik, efeknya ke dia gitu. Jadi menurut saya jangankan Ustaz, tamu pun kita muliakan berefek ke kita Pak. Maka dalam Islam ini Bu, muliakan tamu selama 3 hari kalau di rumah. Setelahnya itu dianggap sedekah biasa. Tapi yang 3 hari itu kita muliakan, itu dampaknya besar gitu. Seluruh musibah yang ada di rumah itu keluar gitu. Ini kadang tamu sibuk dia mengempas piring nyuci di belakang, bagaimana cepat keluar aja. Awak udah jelas susah bertamu lah dia. Kapan perlu berutang makan. Pokoknya kasih yang terbaik. Kalau lebih 3 hari kita udah susah lah rasanya, usir aja lagi. Kalau udah 3 hari sini udah lah ya. Pokok sunnah sudah dilakukan. Ya kadang ada Bu, kita ini jahat. Padahal kalau nginap di hotel dia membayar juga. Pergi ke Bukit Tinggi dicari rumah familinya. Mentang-mentang famili ini baik, di situlah ramai-ramai Pak. Kecuali ngasih lah kita makan, tidak apa-apa lah. Jadi ini harus kita perhatikan juga dalam pergaulan. Bertamu ketika kita memuliakan ternyata efeknya kita. Makanya saya melihat tuh sampai tas pun tidak boleh diangkatin oleh orang Pak. Tas ustaz tuh dikejar, diapa, betul-betul pintu dibuka. Dan ketika dimuliakan seperti itu, rupanya itu efeknya ke jiwa. Enak, maka kami betah nih.
sana ke sini, ke sana ke sini. Pokoknya benar-benar Pak, apapun mereka katakan iya. Apapun yang diinginkan oleh Ustadz itu iya mereka Pak. Jadi tidak ada mereka mandang Ustadz kita betul orang tanda bisa diteladan tanda. Pokoknya asal kami muliakan, itu efeknya ke kami. Jadi itu rupanya Bu. Makanya Abu Ayyub Al-Ansori itu betul-betul memuliakan sehingga berefek juga ke dirinya jadi. Nah, yang pertama kali ngantarkan makanan ke rumah Rasulullah itu anak kecil, namanya Zaid bin Sabit. Datanglah dia ngantar makanan, ya Rasulullah, ini makanan dari ibu. Pegang Rasulullah kepalanya, ya Allah, jadikanlah anak ini faham terhadap agama dan takwil. Berkah doa Rasulullah itu ditambah memang Allah sudah memberikan talent kepada Zaid, itulah yang membuat Zaid tumbuh menjadi anak yang cerdas. Jadi kita ini Bu, jangan pernah meremehkan kekuatan doa itu. Orang kan banyak Pak, doakan saya macam basa-basi Pak, padahal doa itu dahsyat dampak. Mintalah doa kepada orang-orang soleh. Orang-orang soleh itu bukan kami yang ibu anggap ustadz-ustadz ini. Tengok jamaah ini Pak, yang paling rutin sholat berjamaah, yang paling bagus tutur katanya, walaupun dia bukan orang terpandang Pak. Yang paling bagus tutur katanya, baik dia. Mintalah doa sama dia. Saya aja ceramah di penjara, saya minta doa sama orang penjara itu. Karena apa? Dia selama di penjara amalannya terjaga Pak. Dia tidak buat dosa. Tidak ada menengok-nengok perempuan. Mana ada perempuan dalam doa. Apalagi ada kasus-kasus yang memang tidak berduit, tidak mau datang istrinya Pak. Itu betul-betul untuk ibadah di situ. Sering saya minta leka, masa kami orang-orang maksiat. Oh salah kalian tuh, saya bilang. Lebih mulia kalian di mata Allah daripada kami. Minta doa tuh Pak. Nampak orang-orang soleh di sekitar sini. Jadi janganlah Bapak tunggu. Oh ini ustaz ini soleh nih. Kadang saya Bu datang orang buat aku, ustaz tolong dong, malu saya. Doa saya tidak sampai ke Allah lagi Bu. Masalah kami ceramah ini kalau tidak dikasih amplop kami tidak datang. Kami ini tidak ada ikhlasnya. Gimana coba doa kami mau dikabulkan oleh Allah. Tengok di sekitar kita, jangan sampai keluar-luar dulu kita tengok. Nampak atuk-atuk yang rajin ke masjid minta doa, itu afdol doa itu. Kita gimana Bu mau meremehkan orang? Ingat dulu pernah di Madinah itu hujan lama tidak turun. Udah berhari-hari ulama di Madinah sholat minta hujan, tidak ada dikabulkan oleh Allah. Iktikaflah ulama ini dalam Masjid Nabawi dalam keadaan gelap. Tak lama sudah tuh masuk tukang sol sepatu, tukang jahit sepatu di Madinah. Masuk dia ke dalam Bu, sholat dia 2 rakaat, berdoa dia dengan suara yang agak terdengar. Ya Allah, ampunilah dosa kami. Sudah lama hujan tidak kau turunkan, turunkanlah hujan untuk kami ya Allah. Sempat ulama yang ngumpul di tengah gelap tuh Pak, dia pula yang berdoa. Kita udah berhari-hari berdoa tidak ada dikabulkan. Belum tangannya sampai ke bawah turun hujan selebat-lebatnya. Wah, orang biasa tuh Pak. Allah doa ulama yang ramai-ramai dibuatnya, dan itulah ulama minta maaf sama dia. Ulama Madinah minta maaf dan mengintai di mana dia tinggal. Sejak itu dia hilang dari Madinah. Sempat diajak ngobrol nih. Kalian sudah membuat aku terkenal jadinya, kata dia. Sejak itu ditinggalkannya Pak. Jadi asal nampak orang-orang jangan pernah meremehkan orang. Asal rajin dia sholat, tutur kata terjaga, berhati-hatilah dengan orang seperti itu. Minta doa sama dia. Jangan sampai kita meremehkannya. Tapi jangan pula kita tuh sembarangan aja gitu Bu. Ada masjid di Pekanbaru nih. Kalau Jumat dia tegak di pintu, bapak pakai sorban, pakai jubah. Orang salam cium tangan, rupa orang gila Pak. Pas dia ruku 4 kali baru sadar orang yang mencium tangan, malu semua.
lupa orang gila. Kadang orang Indonesia ini kan aneh ya Pak. Orang tak berakal itu dihormati. Dia salah satu ciri wali Allah itu seperti kalau pada masa sahabat Wais Al-Qarni itu. Dia orang miskin, dia orang tidak terpandang, tapi ibadahnya terjaga. Ibadahnya terjaga. Dan itulah yang dikatakan Rasulullah, kalau kalian jumpa dengan dia, minta doa kepadanya, karena Allah mengabulkan doa. Sahabat yang dijamin masuk surga aja disuruh minta doa kepada Wais Al-Qarni. Jadi itu yang ibu tengok di sekitar kita nih, orang soleh, taat, ibadah, baik, akhlaknya, tutur katanya terjaga, mintalah doa sama dia. Nah, kebiasaan Abu Ayyub Al-Ansori Pak, setiap kali Abu Ayyub Al-Ansori ngantar makan, nanti begitu balik makanan itu ditengok Abu Ayyub Al-Ansori, bekas tangan Rasulullah itu di mana, di sana dia nanti makan. Nah, begitulah mengharapkan keberkahan itu. Jadi itu kebiasaan sahabat tuh Pak, air wudhu Rasulullah berebut mereka. Jadi jangan dikatakan salah, misalnya ada kiai-kiai habis dia minum tinggal separuh, berebut muridnya minum. Nah, itu kalau kata orang kan salah, tidak. Mereka itulah mengharapkan barokah ilmunya itu. Tapi kalau air saya jangan ditunggu lagi Pak, jadi hantu apa nanti. Jadi begitu suatu hari ditengok Abu Ayyub tidak ada jejak tangan Rasulullah di piring itu, Abu Ayyub bertanya, ya Rasulullah, kenapa tidak kau makan ini? Karena aku kebiasaan di mana tanganmu, jarimu, di situ aku makan. Kata Rasulullah, di sana ada bawang. Aku ini menerima wahyu. Jadi bagi Rasulullah bawang itu dia tidak boleh makan. Jadi akan menghalangi wahyu kepadaku, makanya aku tidak memakannya. Tapi kalau untuk kalian, makanlah. Jadi Rasulullah itu ada yang haram untuk dia, tapi halal bagi umatnya. Kalau bawang Rasulullah makan, kalau kalian makanlah. Jadi kita ini Bu, dianjurkan itu masuk masjid, nafas harus wangi, harus harum, karena jangan sampai malaikat rahmat terganggu. Kadang itu yang mengurangi pahala kita nih Bu, karena malaikat rahmat tidak ikut sama kita. Dia bukan masalah perokok, tidak perokok nih Pak. Kadang orang tidak perokok ngeri pula bau nafasnya itu Pak, daripada orang perokok. Nah, sudah itu pas sholat Bu, dibuka-bukanya lah mulutnya Pak. Kan melayang-layang juga tuh Pak, lumayan juga tuh tempat nahan nafas itu dibuatnya. Jadi itu mengurangi, karena sampai kata Rasulullah, kalaulah tidak memberatkan umatku, akan kuperintahkan mereka setiap sholat untuk menggosok gigi, ya maksudnya itu mengharumkan nafasnya. Sekarang udah senang, ada apa namanya Pak, cooling five, beli sebotol, masuk masjid semprot satu-satu selesai. Ada Listerine untuk kumur-kumur. Jadi enak orang Bu, walaupun terbuka mulut kita tuh harum jadinya Pak. Ini napas baru bangun tidur tuh kumur aja dia. Aku enggak mengamek betul selama sholat kecil aja mulut terbuka gitu Pak. Jadi enggak apa orang menguap sampai diatur dalam Islam nih Bu ya. Menguap, ditutup, dibaca auzubillahi minasyaitonirrajim. Karena ketika menguap, apa kata Rasulullah, baik ngantuk ataupun tidak, kalau secara ilmiah kan kekurangan oksigen Pak. Tapi dalam agama, menguap itu ngantuk ataupun tidak, setan bisa masuk, makanya harus ditutup. Ini kadang pas walat dolin dilalukannya sekali Pak, walat dolin. Apa tak berat badan kita, banyak masuk setan. Jadi Abu Ayyub Al-Ansori memuliakan Rasulullah, mencari berkah dari tangannya, jangan itu sampai dianggap tidak benar.